Abang ini pernah tinggal di Suriah. Suriah ini suatu tempat yang istimewa. Rasanya seperti hidup di dua alam yang bertentangan. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngapain di sini? Lagi belajar Quran. Gitu. Kamu ambil apa aja kebutuhan kamu, gratis hari. Saya Nuruddin Iter itu di sekolahnya setiap tahun luluskan sekitar 80 anak perempuan yang hafal hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah itu nggak ada viralnya. Penduduk negeri Syam itu punya pandangan-pandangan tentang akhirat itu yang sangat dekat sekali. Abang ini pernah tinggal di Suriah sebelum perang, sebelum 2011 ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bang, bagaimana kondisinya saat itu. Sekarang kan memang kondisi sudah membaik nih ya, kita melihatnya sudah membaik. Nah tapi pada saat sebelum 2011 itu kan lagi anget-angetnya tuh Bang gitu. Makanya mungkin bisa ceritakan Bang bagaimana saat itu. Suriah ini suatu tempat yang istimewa karena dia bagian dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi ke kita tentang memperjalankan hambanya, di dalam satu nafas di ayat itu Allah menyebut secara khusus bahwa Masjidil Aqsa dan kawasan di sekitarnya adalah kawasan yang diberkahi. Nah, Suriah ini bagian dari itu menurut para ulama, dan itu tidak ada ikhtilaf di antara para ulama salaf maupun khalaf bahwa Suriah, kawasan Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, bahkan lebih luas dari itu, sebagian dari Irak, bagian utara dari Saudi, bagian selatan dari Turki, kemudian Cyprus, itu semua masuk dalam apa yang disebut Biladi Syam, dan itu yang disebut alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi kawasan di sekitarnya. Jadi Suriah dan kawasan di sekitarnya ini, kami di Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian itu sedang mengkampanyekan, kita nggak lagi menyebutnya sebagai Timur Tengah. Kenapa? Karena Timur Tengah itu nama yang diberikan oleh orang yang ada di sebelah baratnya. Ada Timur Dekat, Timur Tengah, sama Timur Jauh. Kita termasuk Timur Jauh kan gitu. Timur sebelah mananya dari siapa? Dari orang Barat gitu. Sehingga itu punya asumsi Oksidentalisme yang sangat kuat itu. Dan lebih jauh lagi itu adalah sebuah landasan berpikir orang Barat dalam melihat wilayah kolonialisnya. Gitu. Oksidentalisme ini kebalikan dari Orientalisme tadi. Oksidentalisme kan ilmu tentang Barat. Jadi Timur Dekat, Timur Jauh, Timur Tengah sama Timur Jauh. Timur Tengah ini kita mau mengkampanyekan, kita sebut sebagai apa? Yang lebih sesuai dengan fakta, kita sebut dengan negeri para nabi. Kenapa? Karena memang faktanya Allah mengirimkan para nabi di sana. Menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, 19 orang diantaranya lahir dan dibesarkan di sini. Jadi ini kawasan yang memang sangat istimewa banget. Ada Masjidil Aqsa, dan menurut riwayat ratusan ribu sahabat itu meninggalnya di kawasan ini karena jihad pembebasannya. Sehingga pada tahun 2004 pertama kali saya berkunjung ke Damaskus, tinggal di Damaskus selama sekitar sebulan waktu itu. Kemudian tahun 2006 dilanjutkan lagi, saya waktu itu melakukan reportase bersama istri sekaligus menjadi relawan Mercy waktu itu. 2006 ke Lebanon. Waktu itu kita tahu di Lebanon ada penyerangan Israel selama 23 hari. Dan kita waktu itu satu tim, ada termasuk dengan almarhum Dr. Yose Rizal jurnalis, berangkat ke sana. Kemudian tahun 2008 Allah izinkan hijrah ke sana. 2008 sampai 2011. Ya bagi saya pribadi, hidup di Suriah itu rasanya seperti hidup di dua alam yang bertentangan. Gimana tuh Bang maksudnya? Alam yang pertama, Suriah atau negeri Syam itu adalah
alam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan di negeri Yaman. Itu secara khusus. Artinya sudah oleh Allah diberkahi dalam surat Al-Isra ayat 1, tapi Rasulullah secara khusus mendoakan. Masya Allah. Dan memang kita merasakan keberkahan itu, keberkahan ilmu para ulamanya di sana. Ada Syekh Nuruddin Iter, Allah yarham, waktu itu seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Itu bisa dikatakan yang menyamai beliau ya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani lah gitu. Sekelasnya tuh seperti itu. Syekh Nuruddin Iter itu di sekolahnya setiap tahun meluluskan sekitar 80 anak perempuan yang hafal hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tiap tahun. Masya Allah. Nah itu nggak ada viralnya, nggak ada di media itu. Jadi realitas dunia Islam yang sesungguhnya itu ada di situ, dunia keilmuan. Gitu. Kemudian di situ juga ada Syekh Mustafa Al-Bugho yang bukunya di sini sangat terkenal, Al-Wafi, Syarah Arba'in Nawawi. Ya. Kemudian ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, penulis Fiqh Sirah. Ya. Kemudian ada Syekh Usama Ar-Rifai yang sekarang jadi mufti Suriah. Jadi ulama-ulama negeri Syam itu baik dulu di zaman sahabat, di zaman kekhalifahan sampai di zaman sekarang itu suatu yang merupakan bagian dari keberkahan negeri Suriah itu. Kemudian keberkahan akhlak dari orang-orangnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau rusak penduduk negeri Syam sebagai ukuran akhlak, maka nggak ada lagi kebaikan yang tersisa. Itu. Jadi dan memang kita merasakan akhlaknya orang Suriah itu memang next level. Gitu. Artinya gini, kita orang Indonesia, orang Jawa, ini bicara ke awamnya Ustaz ya? Iya. Masyarakat awamnya? Iya, masyarakat awam. Okay. Jadi kita ini bukan bicara ulamanya, orang awamnya. Kita orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang ya bangsa-bangsa Indonesia gitu. Itu kan memang dikenal sebagai bangsa yang sopan. Tapi kita ada istilah sebagai orang Timur, kan gitu kan. Jadi kita sopan karena sebagai orang Timur. Tapi orang Syam ini sopannya karena ketaatannya kepada Allah dan kecintaannya kepada akhlak Rasulullah. Itu beda nilainya. Oke. Ya kan? Itu sesuatu yang beda. Jadi bukan sekedar sopan santun, tapi akhlaknya itu terbentuk. Contohnya seperti apa? Misalnya terjadi quarrel atau berantem di jalan gitu. Wah, udah pokoknya sampai keluar kata-kata yang sangat kasar. Ini urat udah keluar gitu, udah ngotot-ngototan, mungkin tabrakan, mungkin apa. Begitu ada yang deketin, ada yang teriak, "Shollu ala nabi." Langsung berhenti. Itu real. Saya baca itu di novel Ustaz. Ya, itu di lapangan kita sehari-hari melihat itu. Istri saya pernah ngalamin, dia lagi sama keponakan kami naik taksi gitu. Tiba-tiba ada yang nyalip begitu. Kemudian kejar-kejaran, kirain mau berantem. Begitu turun, enggak, saya cuma mau nanya, kamu baik-baik aja, katanya gitu. Oh gitu. Udah baik-baik aja udah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Masya Allah. Kemudian kecintaannya kepada para penuntut ilmu, gitu. Jadi mereka sangat memuliakan pelajar atau mahasiswa dari berbagai negara yang datang ke negeri mereka untuk belajar agama, khususnya belajar Al-Quran, gitu. Ponakan-ponakan yang ikut kami belajar di sana itu kan masih usia SMP, SMA waktu itu kita bawa. Itu misalnya di dekat rumah itu ada toko kelontong lah, ya, toko sembako gitu. Dia masuk, dia belanja, kemudian ditanya sama pemiliknya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Ngapain di sini?" "Lagi belajar Quran." Gitu. "Kamu ambil apa aja kebutuhan kamu, gratis hari." Masya Allah. Gitu. Dia sering sekali sampai kita suka nggak enak gitu, belanja sampai nggak boleh bayar. Gitu. Masya Allah. Begitu dia tahu kita dari Indonesia belajar Al-Quran. Bukan diskon lagi Ustaz? Bukan diskon, gratis. Misalnya kamu ambil diskon 50% gitu enggak? Bahkan saya ingat ada apotek di ujung gang rumah kami itu.
Pokoknya semua pelajar asing butuh obat, ambil situ gratis. Obat apa aja. Terus ada bidan di sebuah rumah sakit. Pokoknya siapapun pelajar asing yang sudah nikah dan melahirkan, dia nggak mau dibayar. Ya bayar administrasi untuk rumah sakitnya aja, tapi ke dianya nggak mau bayar. Yang kayak gitu itu sering, banyak sekali gitu. Ini mengalami sendiri berarti? Iya, kita mengalami sendiri selama di sana. Jadi Masya Allah. Disitulah kita melihat bagaimana penduduk negeri Syam itu punya pandangan-pandangan tentang akhirat itu yang sangat dekat sekali. Iya. Termasuk juga warga Gaza nanti itu udah next level lagi tuh. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita rumusnya begini, begitu ujiannya makin berat, berarti kualitas dia udah makin tinggi. Oke. Jadi cara ngelihatnya gini, kenapa kok mereka yang diuji, bukan kita yang di Indonesia? Karena kita kualitasnya di bawah mereka. Belum tentu kalau kita diuji seperti mereka. Oke. Ya bayangin aja Indra, misalnya Tangerang Selatan ini atau Kebayoran Lama ini dikepung 18 tahun. 18 tahun Gaza dikepung, udah. Kita kira-kira kuat berapa tahun? Berapa hari? Berapa minggu kita kuat? Sampai kita bilang udah deh, kita nyerah aja dulu di sini. Nanti kita berjuang lagi, kan gitu mikir kita. Iya. Mikirnya orang Indonesia kan kayak gitu. Mereka enggak. Setiap hari everyday struggle. Iya. For them. Ya, dan mereka, ya saya melihat akhirat itu seperti ada di sebelah kamar mereka gitu. Jadi cara mereka melihat akhirat itu sangat berbeda sekali. Sangat dekat ya merasanya. Ya. Nah, berbagai keberkahan itu kita rasakan sebagai alam yang satu. Alam yang kedua adalah negeri yang rakyatnya di bawah ketakutan terhadap rezim Bashar Assad waktu itu. Ini nih. Ya, Presiden Bashar Assad ini kan presiden yang melanjutkan kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad tahun 99 meninggalnya. Kalau disebut kata presiden di Suriah, orang Indonesia jangan membayangkan presiden kayak di sini bisa 5 tahun sekali dipilih atau 2 periode udah nggak boleh lagi gitu. Enggak, ini enggak. Ini yang namanya presiden di Suriah itu sama seperti presiden-presiden di negara Arab yang lain. Kan negara Arab secara keseluruhan sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua terbagi 2 jenis. Ada yang tetap monarki absolut, ada yang berbentuk jumhuriyah atau republik. Tapi dua-duanya sebenarnya kekuasaannya turun-temurun. Oke. Meskipun namanya mirip-mirip, republik, ya mirip-mirip ya. Kayak waktu Libya Muammar Gaddafi kan tadinya sudah disiapkan anaknya Uday dan itu sih anaknya si ini ya, anaknya Saddam Hussein ya, Uday dan Qusay itu. Kemudian Bashar Assad ada anaknya tadi yang disiapkan Basil al-Assad, tapi kemudian kecelakaan mati, kemudian adiknya yang naik gitu. Begitu juga misalnya Zainal Abidin bin Ali, presiden Tunisia kan gitu kan, yang kemudian semua disapu waktu Arab Spring gitu kan. Nah, ketinggalan Bashar Assad. Bashar Assad ini mewarisi kekuasaan ayahnya yang otoriter, sentralistik dan diktatoris, sebuah tirani. Dan lebih parah lagi karena keluarga Assad ini adalah bagian dari keluarga minoritas yang tadi disebut oleh Indra. 73% penduduk Suriah itu Ahlussunnah wal Jamaah, Muslim. Iya. Sisanya itu ada Nusairiyah Alawiyah, kemudian ada Druze, ada Kristen Ortodoks Syria, ada berbagai macam Kristen di situ. Itu jumlahnya sekitar 27%, kurang dari 27%. Nah, keluarga-keluarga Nusairiyah Alawiyah ini ada 4 keluarga, ada keluarga Assad, Makhluf dan lain-lain, ada 4 itu. Itu sejak tahun 1973 itu menguasai semua resources yang ada di Suriah. Mulai minyak, telkom, infrastruktur dan sebagainya. Dia mempertahankan kekuasaan minoritasnya itu dengan tangan besi. Ya, intelijen gitu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan di kalangan wartawan, kalau di Saudi itu dinding ini bisa mendengar loh gitu. Saking banyaknya informan dan intel karena kuatnya sistem intelijen mereka. Kalau di Mesir
dinding ini bisa ngelihat loh, ada matanya loh, hati-hati ngomong gitu kira-kira. Nah kalau di Suriah kita bilangnya dinding ini bisa nangkep. Langsung, bukan lagi ini dengerin bukan aja. Bukan cuma dengar, tapi bisa nangkep gitu. Oke. Jadi saya merasakan kehidupan yang seperti itu di sana. Bagaimana kalau kita ngobrol sama sesama warga Suriah itu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ini. Kalau dia nggak kenal kita banget itu hati-hati banget ngomongnya gitu. Penuh dengan ketakutan. Saya hitung selama 2,5 tahun kami tinggal di Suriah itu setidak-tidaknya 8 kali rumah kami didatengin oleh intelijen dan menginterogasi kami gitu. Apa yang ditanyakan Ustadz biasanya? Wah itu pertanyaan detail sekali. Sampai nama mertua saya, nama ipar-ipar saya, semuanya dia data collecting gitu. Data collecting ini siapa aja yang tinggal di sini, kerjaannya apa, ngapain dan sebagainya itu ada semua dalam catatan mereka dan semua disimpan dalam bentuk manual. Kertas. Nggak digital. Iya. Jadi ada kemudian mereka ketik dan sebagainya. Saya pernah datang langsung ke kantor mereka. Saya lihat data kami. Nggak ada di komputer. Tapi ini justru dia bilang justru dengan begini negara kami aman katanya. Oh gitu ya. Sangat primitif sekali tapi luar biasa. Iya, iya. Jadi sebagaimana kita ketahui Bashar Assad itu salah satu pilar kekuasaannya adalah Partai Sosialis Ba'ath itu ya. Hizbul Ba'ath Al-Arabiyah Al-Ishtirakiyah gitu kan. Partai Sosialis Arab Ba'ath yang didirikan tahun 1948 oleh Michel Aklaf. Sebenarnya Ba'ath itu duluan di Damaskus sebelum di Irak. Dulu yang terkenal kan Partai Ba'ath Saddam Hussein kan. Iya. Ternyata yang mbahnya justru dari situ. Nah, jadi kesimpulan awal tinggal di Suriah itu merasakan dua alam itu. Iya, iya. Satu alam yang didoakan oleh Rasulullah dan yang kedua alam yang di-create oleh rezim yang sedang berkuasa.